Orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapa banyak orang di sekelilingnya. Namun orang yang belajar dalam kesendiriannya, berdamai dengan kesepiannya, dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan, akan menyadari kehadiran Tuhan yang Ngaji Filsafat bersama Bapak Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Kita mulai lagi belajar kita, ngaji filsafat kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, yuk, tadi kan yang ruwet-ruwet, kesendirian, kesepian. Kita lanjutkan ya perjalanan kita ke ranah positifnya kesendirian. From loneliness to solitude. Bagaimana mengubah kesendirian yang tadi kesepian menjadi kesendirian yang bermanfaat, berguna untuk diri kita. Tapi sebelum itu, mari kita lakukan 5 hal ini. Biar kesendirian kita positif. Yang pertama, ayo kita terima dan kita renungi. Jadi acceptance and reflection. Aku kok merasa sendiri, aku ini kok kesendirian, akarnya apa, sebabnya apa? Yang menyebabkan situasi ini apa? Mentalku kah, lingkungan kah, atau apakah? Jadi ada refleksinya. Kalau sudah terus self-development. Self-development itu meningkatkan diri. Oh, selama ini mungkin aku terlalu mengikuti kata hatiku. Tak latihan sebentar untuk bisa melampaui rasa suka dan tidak suka. Ini self-development namanya. Mendidik diri. Nanti ada penjelasannya di belakang. Yang ketiga, action. Apapun yang terjadi, meskipun sedang kesepian, jangan berhenti berkarya, jangan berhenti bertindak, berperilaku, melakukan apa yang kita inginkan. Jadi acceptance, reflection, self-development, action, dan social support. Tetap berinteraksilah dengan orang lain untuk dapat dukungan. Setidaknya dukungan semangat, dukungan supporter yang menegaskan bahwa masih ada kok orang yang peduli dengan kita. Kita masih ada kok teman meskipun tidak terlalu memahami kita misalnya. Itu social support. Dan yang kelima bisa lewat jalur spiritualitas. Jangan lupa, sesepi apapun hidup kita, masih ada Allah. Nah ini nanti puncaknya nanti ke sini ya. Terakhir saya ingin ngomong ini. Tapi itu tadi, hidupkan dulu, nyalakan dulu 4 yang pertama. Terimalah, kalau mampu renungilah. Kemudian perbaiki diri kalau memang harus ada yang diperbaiki. Jalankan, tetap beraktivitas, berkarya. Biar tidak runtuh kebanggaanmu pada dirimu.
Setelah itu yakinlah bahwa akan selalu ada orang yang siap mendukungmu. Tegaskan social support di sekeliling kita. Pendukung orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita, yang anytime siap membantu kita semampu mereka. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa kita tidak pernah ditinggal oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah. Kita saja yang sering lupa atau menjauh darinya. Ini akan jadi solusi agar loneliness berubah jadi solitude. Mungkin kita masih sendirian, tapi sekarang kesendirian itu produktif. Kesendirian itu manfaatnya besar. Baik lewat jalur peningkatan kualitas diri maupun lewat jalur spiritualitas. Diri kita meningkat, kedekatan kita dengan Tuhan bisa juga meningkat lewat jalan kesendirian, lewat jalan loneliness. Disitulah nanti loneliness menjelma jadi solitude. Jadi kesendirian yang positif, kesendirian yang bermanfaat. Oke, baik. Kita mulai babak kedua. Tadi babak pertama kita membahas tentang kesendirian dan kesepian, dan ikhwal tentang sisi negatifnya kesendirian. Sekarang kita mulai masuk ke sisi positifnya. Yang pertama, ada banyak norma moral maupun norma agama yang mengarahkan kita untuk sendiri dan menganggap kesendirian itu adalah keutamaan. Nanti yang agama saya bicarakan di belakang. Saya ambil contoh misalnya Mahatma Gandhi. Orang itu bisa membuktikan dirinya khususnya dalam kesendirian. Kata Gandhi, adalah mudah untuk tegak dalam kerumunan, namun memerlukan keberanian untuk tegak sendirian. Orang itu kalau temannya banyak, terus petentang-petenteng, itu gampang, koncone oke. Ya kalau sendirian, baru dia disebut pemberani. Ayo kamu sendirian petentang-petenteng kalau berani misalnya. Itu sederhananya begitu maunya Gandhi. Orang itu bisa tegak sendirian baru dia hebat. Kalau sekedar tegak bareng temannya ya belum. Kalau pas nongkrong bareng temannya banyak, terus ada yang lewat sweet berani. Tapi ketemu satu-satu gitu biasanya kamu grogi. Jadi orang itu terbukti kehebatannya ketika dia sendirian. Kalau kamu bareng orang banyak, lewat kuburan, santai saja. Mungkin kamu sampai, ayo kalau ada hantu keluarlah ngono. Tapi begitu sendirian, wah, ono angin sidik, wah, melawayu mesti banter. Terbukti keberanianmu saat sendirian. Kebaikan juga begitu. Kalau kamu sendirian masih juga baik, berarti kamu memang orang baik. Tapi kalau kamu baiknya hanya pas ada orang banyak, ya kamu sebenarnya hanya pencitraan. Jadi mudah untuk mengklaim bahwa kamu hebat ketika dalam kerumunan. Untuk membuktikan kamu hebat beneran ya saat sendirian. Jadi ini salah satu quote untuk menegaskan betapa sendirian itu sebenarnya bermakna pembuktian. Kamu hebat beneran apa enggak? Kamu jago beneran apa enggak? Makanya kata Lause, orang biasa itu membenci kesendirian. Namun seorang master, dia bisa memanfaatkan kesendirian, dia memeluk kesendirian sambil menyadari bahwa dia adalah satu dengan seluruh semesta. Jadi kesendirian
bermakna pembuktian diri. Saatnya kalian tampil, ya sendiri. Kalau saatnya kalian tampil kok banyak orang, kamu tidak akan terlihat. Eksis itu dirimu sendiri. Semakin banyak orang yang menopangmu, ya kamu dianggap belum terlalu eksis. Untuk menegaskan bahwa kamu eksis, ya ketika kamu sendiri pun ternyata bisa tegak. Jadi jalan keutamaan lewat aspek sendirian ini membuktikan bahwa kita ini memang benar-benar mampu, benar-benar bisa. Jadi secara positif kesendirian bisa bermakna pembuktian. Lanjut. Secara positif juga kesendirian bisa bermakna kebebasan. Tadi sudah sekilas dijelaskan di Sartre bahwa hadirnya orang lain itu seringkali membelenggu kita. Di sini ditambahi oleh Arthur Schopenhauer yang sering kita kutip, filosof eksistensialis. Kata Arthur, seseorang bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Dan jika dia tidak menyukai kesendirian, dia tidak akan menyukai kebebasan. Karena hanya ketika dia sendirian, dia benar-benar bebas. Ini bebas ini maknanya dua. Bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa terhalangi, atau bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Jadi ini pembuktiannya lewat apa? Lewat kesendirian. Mampu apa tidak sendirian. Dan diilustrasikan dengan unik oleh Leonardo da Vinci. Kata Leonardo da Vinci, jika engkau sendirian, engkau sepenuhnya memiliki dirimu sendiri. Jika engkau ditemani oleh satu pendamping, engkau hanya memiliki sebagian dari dirimu sendiri, bahkan kurang, sebanding dengan kesembronoan perilakunya. Dan jika engkau memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam ke dalam penderitaan yang sama. Kalau kita sendiri, kita memiliki diri kita utuh. Tapi kalau ada teman satu saja, ya kita memiliki diri kita setengah. Yang setengah miliknya teman tadi. Kita kan berusaha mengadaptasikan dengan teman. Misalnya teman kita, saya itu tidak seneng lihat orang pakai baju merah, yo. Padahal kita pengen pakai baju merah karena bareng teman ini, akhirnya kita nego tidak pakai baju merah. Kita tinggal setengah. Ada teman kok nginep di kos, tiba-tiba bilangnya, saya kalau lampu nyala tidak bisa tidur. Sementara kita kalau tidur lampunya nyala. Kita tinggal setengah diri kita. Itu kalau temennya satu. Kalau temennya 3, diri kita tinggal 1/4. Nego dengan 4 teman ini mungkin maunya beda-beda. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu disco. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu, misalnya. Apa tidak puyeng kamu? Akhirnya semalam tidak tidur itu mikir lampu. Jadi semakin banyak orang, ya semakin banyak negosiasi-negosiasi. Kalian harus menemukan intersubjektivitas, kesepakatan bersama. Semuanya bilang saya tidak bisa tidur kalau begini, saya tidak bisa tidur kalau begitu. Ya sudahlah, kita semua malam ini tidak usah tidur. Kita ngobrol saja. Ini negosiasi. Dalam hidup bersama memang begitu. Makanya semakin kita sendirian, semakin kita bebas. Ya meskipun tidak harus dengan kalimat orang lain adalah neraka, seperti yang disampaikan oleh Sartre. Jadi
makna positif kedua. Kalau tadi kan kesendirian itu pembuktian diri, kalau ini kesendirian itu kebebasan. Semakin kita sendiri, semakin kita bisa bebas. Baik. Hujan kah? Bukan. Kita lanjutkan. Yuk. Nah, pembuktian diri sudah, kebebasan sudah. Makna positif kesendirian selanjutnya adalah pemenuhan diri. Pemenuhan diri itu maksudnya kita ingin jadi apa? Kita ingin membuat diri kita selevel apa? Itu sebagian besar jalurnya adalah kesendirian. Contoh misalnya, saya ambil quote-nya Picasso. Kata Picasso, pelukis aliran kubisme yang terkenal sekali, tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Kalau kalian garap skripsi kan sendirian. Kalau pas temenmu banyak di kamar, ndak jadi garap skripsi. Ngobrol mesti. Saya ndak sendirian juga ndak banyak teman Pak, berdua Pak. Kalau berdua ndak jadi skripsi. Mungkin jadi yang lain. Jadi kalau ingin berkarya, kata Picasso, yang luar biasa, bukan karya yang sekedar ada, kita perlu kesendirian. Tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Dan ini dikuatkan oleh Buddha. Kalau ini spiritualitas, tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mungkin bisa. Kita sendiri harus menempuh jalan itu. Ini dalam dunia spiritual juga begitu. Kalau kita tidak berjalan menuju Allah sendiri, sehebat apapun guru kita, sedahsyat apapun torekot kita, aliran kita, tidak terlalu manfaat. Kalau kitanya sendiri tidak jalan. Jadi perjalanan spiritual pun sendirian. Meskipun ada yang ngasih petunjuk, ada yang nuntun, ada yang menemani, tapi masing-masing berjalan di jalannya sendiri-sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa kok, saya sudah berguru pada ustadz ini atau ulama ini, kan sudah Pak, ulama saya hebat sekali Pak, selesai sudah. Ya enggak. Kalian harus berjalan sendiri di jalan yang ditunjukkan oleh beliau. Tidak bisa diwakilkan. Jadi perjalanan spiritual pun ternyata juga perjalanan yang sendiri. Bahkan katanya Orhan Pamuk, yang teman-teman mungkin pernah baca novelnya, beliau novelis dari Turki. Kata beliau, aku butuh sakitnya kesepian untuk membuat imajinasiku berhasil. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin jadi sastrawan, nulis novel, coba nikmati sakitnya kesepian. Kata Pamuk, justru di situ imajinasiku main liar dalam kesepian. Ya, karena memang kalau banyak teman, saya tidak membayangkan apa kalian bisa nulis novel kok terus banyak teman ramai sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil itu tidak jalan. Jadi imajinasi kita hidup dalam sakitnya kesepian, itu kata Pamuk. Bahkan kata Goethe, dulu pernah kita bahas beliau, jiwa yang melihat keindahan terkadang secara otomatis berjalan sendirian. Orang yang menemukan sesuatu yang indah, biasanya dia
Tidak pakai mikir lagi, ingin meraih yang indah itu, meskipun banyak orang lain menganggap itu tidak indah. Tapi karena aku sudah menemukan keindahannya, ya otomatis aku terdorong untuk bergerak ke sana. Jadi jiwa yang melihat keindahan terkadang berjalan sendiri. Berjalan sendiri otomatis mengejar keindahan itu. Jadi makna positif dari kesendirian yang ketiga adalah pemenuhan diri. Teman-teman punya cita-cita apapun, keinginan apapun untuk diwujudkan, mau tidak mau satu-satunya jalan harus siap sendirian. Siap mengambil momen untuk sendiri mewujudkan keinginan itu. Makanya makna ketiga pemenuhan diri. Jadi dalam kesendirian kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Hanya dalam sakitnya kesepian imajinasi kita hidup. Tanpa kesendirian tidak ada pekerjaan serius bisa kita lakukan. Tanpa berjalan sendiri, sehebat apapun konsep, sehebat apapun teori, tidak akan ada gunanya. Jadi disinilah pentingnya kita sendiri. Para ulama zaman dulu itu bahkan banyak yang sampai akhir hayatnya tidak menikah. Meskipun jangan dipakai alasan teman-teman. Kalau beliau-beliau itu karena ilmu, saking cintanya sama ilmu, ingin meraih banyak hal di dunia ilmu dan menempuh jalan sendirian. Kalau teman-teman mungkin beda ceritanya. Tapi ini beberapa ulama begitu. Mereka memenuhi keinginannya dengan suluknya apa sendirian. Mengambil jalan kesendirian. Nah, oke, babak kedua selesai. Sekarang babak ketiga. Yang kedua tadi nilai-nilai positif dari kesendirian. Sekarang from solitude to spiritual awareness. Dari kesendirian yang positif tadi, sekarang kita bawa naik menuju Tuhan. Menuju kesadaran spiritual. Sejauh mana kesendirian kita bermakna spiritual. Nanti kita akhiri dengan beberapa wawasan dari Imam Ghazali. Saya ambil misalnya dari Thomas Merton. Kata Merton, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapa banyak orang di sekelilingnya. Namun orang yang belajar dalam kesendiriannya, berdamai dengan kesepiannya, dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan, akan menyadari kehadiran Tuhan yang tak terlihat. Jadi kalimat dari Merton ini bisa kita urai satu-satu. Yang pertama, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapapun banyaknya orang di sekelilingnya. Tadi kan ada orang yang memang senang sendirian, ada yang tidak suka sendirian. Tentu saja yang tidak suka sendirian, ketika mengalami sendirian, dia akan merasa kesepian. Kuncinya bukan pada banyak temannya atau sedikit temannya. Pemaknaan dia terhadap sendirian itu. Jadi kalau dia memaknai kesendirian itu sebagai sesuatu yang negatif dan menakutkan, ya begitu sendiri dia akan merasa kesepian. Nah, biar tidak begitu bagaimana? Dilanjutkan yang kedua.
Mari belajar dalam kesendirian, berdamai dalam kesepian. Belajar sendirian, berdamai dalam kesepian. Berdamai dalam kesepian berarti kita bisa menerima. Tidak apa-apa ya Allah, saya sendirian asal Engkau ridho. Itu bisa menerima. Tidak apa-apa, saya jomblo kalau ini memang keinginanmu ya Allah. Nah, jadi ini berdamai dengan kesepian, dengan kesendiriannya. Dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan. Kenapa persahabatan di sini disebut ilusi? Ini seperti yang disampaikan di awal tadi, tidak mungkin ada persahabatan yang sama sekali tidak mengandung perpisahan, tidak mengandung kesendirian. Perpisahan itu kan kesendirian. Maka antara yang ilusi dan yang hakiki, pilihlah yang hakiki. Tadi ternyata yang hakiki ya kesendirian. Kalau mentalku sudah mental yang siap sendiri, meskipun ditinggalkan oleh sahabat, ya aku kuat. Meskipun temanku pergi semua, ya aku sanggup. Dan ini yang terakhir, pada akhirnya orang yang siap menghadapi kesendiriannya, justru dia akan menemukan kesadaran diri yang paling dalam, yaitu Tuhan. Dalam kesepianmu yang paling puncak, kalian justru akan menyadari hadirnya Tuhan. Inilah from solitude to spiritual awareness. Dari kesendirian menuju kesadaran spiritual. Itulah mengapa dulu Rasulullah itu setiap momen tertentu yang masyhur kan saat bulan Ramadan, beliau menyendiri. Istilahnya bertahanus, kalau bahasa sufinya kholwat uzlah, ke Gua Hira. Jadi kesendirian ini tujuannya apa? Yuk, dalam rangka menyadari hadirnya Tuhan. Jadi tadi ada sisi negatifnya kesendirian, namanya kesepian, tapi juga ada sisi positifnya. Dan sekarang sisi yang positif itu kita bawa berjalan ke ranah spiritual. Kita lanjutkan, belajar lagi. Kata Osho lagi tadi, Osho sudah kita kutip ya. Perjalanan ke dalam diri adalah perjalanan menuju kesendirian yang absolut. Engkau tidak dapat mengajak orang lain ke sana bersamamu. Ini sama dengan Hermann Hesse yang menulis novel tentang Buddha. Kita harus menjadi sendiri, sangat sendiri. Lalu kita menarik diri ke dalam diri yang terdalam. Mungkin rasanya sangat sepi. Ini memang jalan penderitaan yang pahit. Tetapi kemudian kesendirian kita akan teratasi. Kita tidak lagi merasa kesepian. Karena kita menemukan bahwa dalam diri kita yang terdalam ada jiwa, yaitu yang ilahiyah yang tak terpisahkan. Lalu kita menemukan diri kita berada di tengah-tengah dunia, namun tidak terganggu oleh keserbaragamannya. Karena jiwa kita yang paling dalam itu membuat kita tahu bahwa diri kita adalah menjadi satu dengan semua makhluk. Jadi kesadaran spiritual itu nanti bertahap. Yang pertama, kesadaran bahwa hakikatnya kita sendiri. Karena hakikatnya kita sendiri, terus kita masuk ke dalam diri. Saat kita masuk ke dalam diri, di situ kita ketemu inti diri kita yang sifatnya ilahiyah.
yang disebut ruh. Kesadaran ruhaniyah ini kalau memang sudah kita pahami, pada akhirnya kita akan kembali lagi ke dunia, tapi sudah tidak tergoda lagi. Dengan kesadaran bahwa semua makhluk hakikatnya satu, yaitu ciptaannya Allah, citranya Allah, citranya Tuhan. Inilah from solitude to spiritual awareness. Jadi diawali dari sendiri yang tidak kesepian, dilanjutkan dengan perjalanan ke dalam diri, dipuncai dengan kesadaran ilahiyah, diterapkan dalam hidup sehari-hari, yang tidak merasa ada bedanya semua makhluk dan tidak tergoda oleh warna-warni duniawi. Inilah from solitude to spiritual awareness. Konkretnya apa kalau dalam dunia tasawuf? Uzlah. Ada 3 istilah dalam dunia tasawuf yang dekat dengan uzlah. Ya, yang pertama uzlah itu sendiri, yang kedua zuhud, yang ketiga kholwat. Zuhud itu kondisi jiwa yang tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Kalau uzlah itu menjauhkan diri dari keramaian. Kalau kholwat itu memisahkan diri dari keramaian, berdua dengan yang dicintai, yaitu Allah. Jadi uzlah itu menjauhnya, kholwat itu berduaannya. Kemudian dari sini bisa melahirkan jiwa yang zuhud, jiwa yang tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Jadi ternyata kesendirian tadi bisa jadi, kalau bahasa tasawufnya, salah satu mode suluk perjalanan kita untuk menuju Allah. Jadi yang tadi berawal dari kondisi jiwa, psikologi kita, ternyata bisa kita manfaatkan untuk perjalanan ilahiyah. Kesendirian kita ternyata bisa bermakna spiritual. Kita lihat ya, ini ayatnya. Jadi mana sih ayat yang menyarankan kita memperhatikan diri kita sendiri, jangan terlalu sibuk dengan orang lain? Ada di surat Al-Maidah ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum itu ya atas diri kalian, jiwa-jiwa kalian, diri. Maksudnya apa? Perhatikanlah diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak mungkin bisa membahayakanmu, mencelakakanmu orang-orang yang sesat kalau kalian sudah mendapat petunjuk. Berarti apa? Tadi jiwa kita ini ayo kita bawa untuk memperoleh hidayah, memperoleh petunjuknya Tuhan. Kalau sudah sampai level itu, tidak akan yang ada yang bisa menggoda kita, membahayakan kita. Jangan lupa, ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang saat kembali nanti akan diberitahu kalian apa saja yang sudah kalian kerjakan. Jadi ayat ini menegaskan keutamaan ayo memperhatikan diri kita sendiri dulu, sendirian dulu, sampai kita kuat, sehingga tidak ada yang bisa menggoda kita, membahayakan kita, karena kita sudah mendapat petunjuk ilahiyah. Ini biasanya dipakai dalil uzlah. Boleh dicek nanti di Ihya-nya Imam Ghazali.
Ini loh keutamaannya uzlah, keutamaannya sendirian. Yo, uzlah di sini boleh kalian ganti kesendirian, boleh kalian ganti jomblo, boleh kalian. Jadi kalau ada tanya ini keutamaannya sendiri. Yang pertama apa? Ada kesempatan lebih banyak untuk beribadah dan bertafakkur. Tentu saja kalau banyak teman terus-terusan bareng orang lain, kesempatan ibadahnya kan bukan tidak ada tapi terbatas. Untuk bertafakkur juga sulit fokus kalau banyak orang di sekeliling kita. Maka sendirian itu nikmat. Jadi kalau teman-teman nanti pulang dari kos-kosan, ya Allah di kamar kos ini sendirian, itu berarti nikmat. Alhamdulillah sendirian. Coba ada teman, aku repot ini harus melayani teman. Jadi kesendirian itu nikmat. Saatnya kalian memperbanyak ibadah, memperbanyak tafakkur. Ini kesempatan tidak datang berulang-ulang. Mungkin besok sudah ada teman. Yang kedua, mari kita syukuri kesendirian itu, karena itu berarti kita lepas dari dosa yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Ghibah misalnya, gosip. Kalau sendirian kan tidak mungkin gosip. Apa ada orang ngerumpi kok sendirian, kan tidak ono. Mesti ada temennya. Kalau kalian gosip kok sendirian, itu ya namanya bukan gosip. Jadi kita bersih dari ghibah. Kemudian yang kedua, kita tidak kena amanat amar ma'ruf nahi mungkar. Kan kita itu wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Wahai orang-orang, ayo menuju kebaikan, ayo sholat, ayo. Kalau nggak ada orang lain kan ini nggak ada perintahnya untuk mau amar ma'ruf ke siapa, nggak ada orang lain. Yo, kita bebas dari ini. Tapi kalau banyak orang, kita ada amanat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebenarnya saya ambil dari Ikhya. Yang ketiga, riya. Kita pamer itu kan pada orang lain. Kalau tidak ada orang, ya kita tidak pamer. Sedang sendirian saja kan kita tidak pamer. Kalau mau keluar ketemu orang kan kita pamer, kita dandan lah, kita apalah. Tapi kalau pas sendirian kan tidak. Terus yang keempat, kita terlindungi dari perilaku-perilaku buruk. Mengumpat, memfitnah, mencela. Tidak ada orang lain. Loh, paling tidak kan kita selamat dari 4 ini. Jadi teman-teman jangan mengeluh, jangan protes, jangan sedih kalau oleh Allah ditakdir jomblo abadi lama sekali. Kok tidak ada teman, ya Allah, tidak apa-apa. Itu kesempatan kita diberi fasilitas bebas dari dosa-dosa kemasyarakatan. Jadi alhamdulillah, itu kan gitu. Jadi ini utamanya uzlah, menjauh sebentar, dalam kesendirian kita mendekat pada Allah. Kemudian membebaskan diri kita dari pertengkaran dan perselisihan. Ya tidak mungkin gegeran wong kita sendirian. Juga menyelamatkan kita dari ngobrol yang tidak ada gunanya. Basa-basi yang sia-sia, menghabiskan waktu saja. Jadi kalau tidak ada orang lain kan kita tidak mungkin ngobrol yang aneh-aneh, ya sudah. Apa-apa ya to the point saja, sudah sesuai yang kita inginkan. Ya kalau mau ibadah ya ibadah, mau tafakur ya tafakur. Kemudian untungnya uzlah juga menyelamatkan diri dari gangguan dan godaan orang lain. Sekitar kita ini kan banyak sekali godaan demi godaan. Kalau kita pas sendirian paling tidak selamat lah. Tidak ada godaan. Kalau pas bareng-bareng gini kan godaannya banyak. Kalian misalnya ngelirik, wah HP-nya baru, HP-ku kalah, ini sembunyiin aja. Ini kapan ya aku bisa beli HP baru? Tadi nggak mikir gitu, sekarang jadi mikir itu. Waduh, temanku sekarang sudah sukses, kapan ya aku suksesnya? Tadi nggak mikir itu, sekarang mikir itu.
Wah, temanku pasangannya kok cakep, aku kapan ya dapet. Itu karena berinteraksi. Jadi ada untungnya ternyata kita uzlah, menjauh. Kemudian yang kelima, putusnya harapan orang banyak atas kita dan harapan kita atas orang banyak. Karena kita agak terpisah dari mereka, ya orang banyak tidak lagi berharap pada kita. Kita juga tidak berharap pada mereka. Bukan berarti jelek berharap pada orang lain atau kita jadi tumpuan harapan orang lain. Tapi kadang-kadang kalau lupa batas seperti yang saya jelaskan di depan tadi, ini bisa jadi sumber kesedihan, sumber stres. Orang lain berharap kita itu ya wong mahasiswa, mbok yo hidup yang tertib, kalau adzan ya ke masjid. Kalau itu kan mungkin orang lain berharap itu dan kita tertekan dengan itu. Kita juga berharap masyarakat itu mbok ya begini begitu. Tapi begitu kita uzlah, harapan-harapan yang macam-macam tadi sudah tidak ada. Wong kita tidak lagi berinteraksi dengan mereka. Jangan lupa uzlah ini bukan berarti untuk selamanya kita berpisah dengan masyarakat. Uzlah ini lebih pada melatih jiwa kita, melatih diri kita agar tidak mudah tergoda, agar kuat. Pada saatnya mungkin kembali ke tengah masyarakat kita sudah kuat. Jadi uzlah ini ada yang pakai istilah bagian dari riyadoh, latihan, melatih jiwa. Ketika kita uzlah, kita tidak banyak berharap pada masyarakat, kita lebih bersandar pada Allah. Ya nanti setelah kembali ke masyarakat kita juga begitu. Ketika kita uzlah, kita bisa fokus memperbanyak ibadah dan tafakur, tidak tergoda oleh kesibukan di sekeliling. Ya nanti saat kembali juga masih begitu. Itu gunanya uzlah. Jadi riyadoh, latihan, melatih jiwa kita. Kemudian kalau itu orangnya bodoh, tidak pinter kayak kita semua ini, uzlah itu menyelamatkan orang lain, selamat dari kebodohan kita. Dan kita juga selamat dari bodohnya orang lain. Nah, jadi ini keutamaan-keutamaannya uzlah, hidup sendirian. Ini bisa kalian cari keutamaan-keutamaan ini dalam Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Saya banyak ambil dari sana. Meskipun nanti di situ ada banyak uraian kapan kita harusnya uzlah, kapan kita membaur di tengah masyarakat. Tapi itu mungkin lengkapnya kita jelaskan minggu depan. Tapi malam hari ini kita sadari dulu bahwa ternyata kesendirian itu indah, kesendirian itu positif, kesendirian itu bisa membuahkan banyak manfaat untuk hidup kita. Nah, ini menarik. Saya tadi buka Ihya, tadi ketemu hadis yang mengindikasikan Rasulullah menyuruh kita uzlah kalau situasinya seperti ini. Saya bacakan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis dalam Ihya. Apabila engkau menyaksikan manusia mengingkari janji dan amanah yang dipercayakan kepada mereka, dan apabila kemudian mereka menjadi begini itu Rasulullah memasukkan jari satu ke jari yang lain. Maksudnya apa? Konflik terus, gegeran terus. Mereka sibuk dengan pertengkaran dan perselisihan. Kemudian seorang sahabat bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Beliau menjawab, tetaplah kalian berada di rumah kalian
jaga lidahmu baik-baik, dan ambil apa yang kalian ketahui, dan tinggalkan apa yang tidak kalian ketahui. Karena itu tetap sibuklah dengan urusan kalian sendiri, dan tinggalkan urusan orang banyak. Hadis ini menarik ya. Jadi kalau situasinya orang yang diberi amanah kok terus banyak yang khianat, kemudian masyarakat secara umum sukanya kok konflik, wae gegeran aja. Saatnya kita nyari selamat untuk diri kita sendiri. Ambil jarak, uzlahlah. Jadi ini hadis ini nuntun kita untuk tidak tenggelam dalam situasi masyarakat ketika situasi masyarakat itu menurut kita negatif. Menarik diri. Karena kita mesti, kalau kita terjun ke sana, kita pasti terpengaruh. Ini yang disebut uzlah. Ya silahkan teman-teman membaca situasi. Mungkin di masa yang akan datang ketemu situasi seperti ini, ya selamatkan diri kita sendiri lebih dulu. Dengan cara ini tadi, uzlah. Bahkan ada beberapa asar yang saya ambil juga karena menarik kalimatnya. Kesendirian lebih baik daripada sahabat yang buruk perilakunya. Kok punya sahabat kok buruk, mending sendiri saja. Atau qaulnya Ibnu Somad. Ibnu Somad punya kalimat menarik. Manusia itu seperti obat yang dengannya mereka menyembuhkan penyakit. Namun manusia masa kini telah berubah menjadi penyakit yang tidak lagi ada penawarnya. Karena itu larilah dari manusia banyak sebagaimana kalian lari dari singa. Ini juga anjuran untuk uzlah. Ya memang kita memerlukan orang lain. Manusia itu seperti obat bagi kekurangan kita. Tapi hari ini banyak manusia yang bukan obat tapi penyakit itu sendiri. Orang baik-baik ketika berinteraksi dengan orang lain jadi ketularan jahat. Nah, kalau situasinya seperti ini ya jauhi saja mereka. Uzlahlah, menjauhlah. Rasulullah itu ketika sadar kondisi masyarakatnya yang jahiliyah, yang kacau, yang lupa pada Tuhan dan lain sebagainya, ya beliau uzlah. Merenungi kondisi masyarakatnya. Jadi ini tuntunan-tuntunan untuk kita beruzlah, menjauh dari keramaian ketika situasinya memungkinkan. Jadi dari sini kelihatan ternyata ya menyendiri, menciptakan kesendirian untuk hidup kita itu kalau momennya tepat justru itu adalah sesuatu yang dianjurkan, mulia dan utama. Makanya sejak awal tadi saya bilang cari situasi yang pas ya. Cari kondisi yang pas. Baik, terakhir. Ini satu kalimat menarik. Mungkin teman-teman pernah dengar kalimat eagle flies alone. Great eagles fly alone. Great lion hunt alone. Great souls walk alone. Alone with God. Burung elang yang hebat itu terbangnya sendirian. Singa yang hebat juga berburu sendirian. Jiwa yang hebat berjalan sendirian. Tapi sendirian bersama Tuhan. Dari kalimat ini mungkin bisa jadi rangkuman semua yang di depan tadi. Bahwa kesendirian itu hebat kalau rumus dan dosisnya tepat. Tapi kalau rumus dan dosisnya meleset,
dia akan membuahkan kesepian, dia akan membuahkan tekanan, stres yang merusak hidup kita. Maka pinter-pinterlah kita mencari formula yang tepat untuk meletakkan kapan aku harus sendiri, kapan aku harus berbaur. Terima kasih telah menyimak ngaji filsafat di channel Ruang Filsafat bersama Bapak Fahrudin Faiz. Semoga bisa memberikan ilmu, motivasi dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.